Beta ini nama Elisa, beta tinggal di Haruku. Biar selama ketemu terpisah, hari ini ketemu bersatu. Luar biasa. Selamat waktu datang saudara semua. Kembali lagi dalam Eco Talks, tukar cerita dengan Beta Juan Sakuarela dari Molucas Coastal Care. Dan saat ini Beta dan teman-teman lagi bertamu di negeri Haruku untuk lihat kata mengunjungi kata punya inspirasi terbesar, yaitu Bapak Elisa Kisya, Kepala Kewang Negeri Haruku. Kata biasa sapa dengan Opa Eli. Karena kata rasa akrab sekali dengan Opa Eli, jadi kata panggil Opa tuh kayak kata Opa sendiri. Jadi hari ini Juan mau ajak teman-teman semua kata ngobrol dengan Opa Eli, dan sekalian kata juga belajar banyak dari Opa tentang segala ilmu dan pengalaman yang Opa sudah punya, segala perjuangan yang Opa sudah lakukan sebagai kewang berpuluh-puluh tahun ini, dan bagaimana katong anak-anak muda harus punya semangat, harus punya spirit yang sama dengan Opa untuk bangun Maluku. Karena kalau bukan katong ya siapa lain. Itu sudah Opa tuh. Dan tadi Opa sebutkan yang pantun, nanti teman-teman tunggu pasti Opa kalau bicara sedikit Opa nanti bikin pantun per katong semua dengar. Opa, jadi katong mulai pertama dengan mungkin Opa bisa cerita sedikit tentang kewang, karena anak-anak muda sekarang mungkin dengar kewang itu dong baca mungkin di internet atau dong dengar dari mana, tapi dong belum pernah dengar langsung sebenarnya apa itu kewang tugas itu apa. Jadi bagusnya kalau kewang yang asli yang langsung cerita buat katong semua. Ya, kalau kita bicara soal kewang itu asal kata dari ewang. Artinya dia itu penjaga alam ini, penjaga hutan. Ewang itu, kalau orang bilang ewang, dulu orang tertutup tetap bilang hutan itu ewang. Dia mau ke hutan itu, dia mau potong kayu atau dia mau pika bawang, tetap kalau tanya dia, Tete mau ke mana? Tete ada mau ke ewang dulu. Nah, itu asal daripada kewang itu adalah dari ewang. Kemudian dari sasi juga. Sasi itu adalah larangan untuk tidak boleh mengambil sumber daya alam itu sebelum waktunya. Jadi beta hanya mau bilang bahwa beta ini kepala kewang 43 tahun, dari tahun 79 sampai sekarang nih. Jadi hutan lebat orang Maluku bilang ewang, salah kelola sehingga ada ampong. Karena warisan kepala kewang, beta rela tinggal di kampung. Untuk menjaga sasi ini akhirnya beta cuma mau bilang, karena sasi beta hidup terus. Ya, jadi kalau kita menjaga sasi ini dengan baik, maka berkat itu akan melimpah. Semua sumber daya alam dijaga dengan baik, berkat itu akan melimpah. Sekarang hari sudah malam, singgah dolo di sanana. Mari manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Luar biasa. Itu yang Opa sudah 43 tahun menjadi kepala kewang nih Opa ya? Iya. Opa bisa cerita yang waktu pertama kali Opa ditunjuk jadi kewang itu apa yang Opa rasakan atau apa yang sedang terjadi saat itu? Jadi waktu itu beta nih masih muda. Jadi namanya anak muda kalau umur 30-an itu kan pasti semua jadi kepala kewang. Jadi kalau ketemu jadi kepala kewang begini, ketemu berpikir, aduh terlalu muda. Kemudian beta jadi kepala kewang, beta harus pimpin orang yang sudah 70 tahun, 60 tahun. Ini kalau dorang salah pun beta bisa tegur secara kasar. Ya bagaimana beta harus bisa belajar untuk bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ini. Ada panggilan sebagai kepala kewang ini. Jadi dari situlah beta belajar. Beta belajar sampai akhirnya beta bisa memimpin sidang kewang itu dengan baik. Tapi waktu diminta untuk menjadi kepala kewang itu beta marah karena ditunjuk dari sidang keluarga. Dalam pertemuan keluarga itu ditunjuk bahwa beta tidak boleh sekolah, harus tinggal jadi kepala kewang karena ini ada mandat keluarga dan ini adalah warisan orang tua. Dan karena itu beta harus tinggal. Beta terpaksa banting piring, pica di meja, beta lari, saya makan satu hari. Pilih banyak layan-layan, saya mau makan karena saya mau jadi kepala kewang. Tapi akhirnya setelah beta berpikir, beta juga harus mempersiapkan diri kalau mau jadi kepala kewang. Terpaksa beta masuk di angkatan muda, belajar memimpin. Ya, jadi bekerja di gereja puluhan tahun, jadi pengasuh, bagaimana mengasuh orang, mengasuh anak-anak.
Dari situlah pengalaman-pengalaman itu tumbuh sendiri daripada sendirinya. Jadi kalau orang bicara jadi kepala kewang itu menjadi seorang pemimpin itu, kadang-kadang orang bilang, gampang saja, yang penting beta pintar. Tapi jadi seorang pemimpin itu harus bijaksana. Tapi kadang-kadang ketong juga keliru kalau ketong bilang bijaksana. Kalau bijaksana itu berarti satu bijak yang ketong pakai. Mestinya kalau ketong mau jadi pemimpin, ketong harus tahu. Untuk menyelesaikan suatu persoalan juga harus bijaksana, bijak sini, bijak situ. Kalau sing bisa, 3 bijak sing bisa, baru ketemu minta dari Jawa itu wicaksono. Nah itu, nah ini yang beta bilang jadi pemimpin itu semudah apa yang orang pikirkan. Jadi kadang-kadang pendidikan beta cuma SR, sekolah rakyat, tidak boleh sekolah. Kalau sekolah orang tua bilang dia pergi sembalela di Harukulei. Nanti dia ikut di Pembapa, keluar tinggal kampung ini seseorang yang ganti pikul warisan orang tua. Ya akhirnya terpaksa beta pulang, beta pikir-pikir, beta menangis, beta harus tinggal di kampung, bisa ujian untuk masuk ke SMP. Lalu tinggal di kampung, beta menjadi bahan ketertawaan teman-teman. Banyak yang bilang bapak pegawai negeri, punya banyak pohon cengkeh, tapi bisa sekolah, cuma tinggal di kampung, bikin apa di kampung. Nah itu, tapi setelah itu beta punya semangat naik dan beta bilang, beta akan berusaha untuk membuktikan bahwa seorang SD itu harus berhasil dan bisa membuktikan bahwa biar orang sekolah jauh di kota, tapi kalau tidak bisa buat apa-apa untuk negeri ini sama saja dengan bohong. Nah itu kalau orang pergi sekolah tidak bisa membangun negeri, namanya itu persegi sekolah nebes kota guru kelas Pak Apono. Kalau merantau ke luar kota kearifan lokal jangan dianggap kuno. Beta anggap kearifan lokal itu sekarang nilai jual yang paling besar yang bisa mengantarkan beta mengunjungi beberapa negara, bisa presentasi di mana-mana. Dan itu yang dipikirkan itu seorang SR. Jadi kalau takut menjadi mayat, jangan menyebut memotong tikungan. Dengan bekal cuma sekolah rakyat, beta jadi penyelamat lingkungan. Dan yang terakhir tahun 22 ini, beta lagi menerima lagi Kalpataru yang kedua. Ya, Kalpataru yang kedua ini yang beta mau bilang bahwa ini sebuah semangat yang luar biasa. Artinya perjuangan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan satu orang yang sudah rela mengorbankan diri untuk membangun negeri ini. Dia harus menerima sesuatu yang tidak baik, tapi dia harus menerima sampai 2 Kalpataru. Tahun 85 satu kali, tahun 86 mengundang Emil Salim datang lihat, kemudian Emil Salim yang menghadirkan beta di Madrid, Spanyol. Dan tahun 2022 ini beta lagi terima Kalpataru. Ini satu kebanggaan tersendiri. Jadi kalau orang berbicara untuk menerima penghargaan, itu gampang. Melakukan dan mempertahankan nilainya yang sangat susah. Jadi saudara semua, Opa Eli ini adalah penerima Kalpataru 2 kali dan itu sangat jarang seorang individu tuh dapat penghargaan Kalpataru. Ini adalah penghargaan tertinggi untuk di bidang lingkungan oleh negara, Katong pun negara Republik Indonesia untuk seseorang. Dan yang di belakang Katong ini 2 Kalpataru yang sudah Opa Eli terima. Ini untuk desa. Ini untuk desa yang saat ini Opa Eli pegang untuk negeri Haruku. Ini tahun 85 Opa? Iya 85. Lalu yang ini untuk Opa Eli sebagai pembina lingkungan. Dan Opa Eli baru saja terima tahun lalu, tahun 2022. Sedangkan yang di samping ini semua penghargaan yang Opa Eli pernah terima ini hanya sedikit dari banyak sekali penghargaan, ada sertifikat dan track record yang Opa Eli sudah pegang. Tadi Opa bilang yang Emil Salim dengan Opa ke Madrid, Spanyol. Emil Salim itu tidak pergi. Beta pergi sendiri. Tapi dengan SPJ-nya langsung dari. Iya. Emil Salim ini dulu mantan Menteri Lingkungan Hidup Opa. Di tahun berapa itu Opa? Tahun 80-an mungkin. Tahun 80-an. 86 tuh antara 85 masih ada Kalpataru. Lalu 86 tuh beliau datang di sini. Opa menerima penghargaan ini semua, ya Kalpataru pertama untuk negeri Haruku, terus yang kedua ini juga Opa terima itu, dan penghargaan lainnya itu apa yang Opa rasakan? Penghargaan ini nih simbol apa gitu buat Opa? Sebenarnya penghargaan-penghargaan ini kalau menurut pandangan manusia ya, pandangan kita, ini hebat sekali, membangga. Tapi kalau terima penghargaan itu menerima sebuah beban, tanggung jawab yang berat. Artinya setelah terima yang pertama, apa harus dibuat lagi? Dan apa yang harus dibuat terus? Jadi rencana kerja itu tetap jalan, pengabdian lebih berat lagi. Nah itu yang harus dibuktikan bahwa jangan Anda terima penghargaan, lalu kemudian Anda tidur.
Tapi Iya. terima penghargaan itu adalah sebuah tanggung jawab yang dipercayakan pemerintah untuk tetap meneruskan perjuangan itu untuk menjaga alam ini dengan baik. Harusnya lebih semangat. Lebih gitu, semangat, lebih ya, itu semangat mendorong kerja. kita untuk bekerja. Opa tadi kan Opa jelaskan kalau kewang ini adalah warisan. Ya. Jadi misalnya kayak cuma di Opa punya mata rumah saja yang bisa Kepala jadi kewang. Kepala kewang. Nah, kalau menurut Opa nih, kalau misalnya Opa yang ada di garis keturunan mata rumah menjadi kepala kewang itu, apakah Opa bisa punya kesadaran yang sama, punya rasa cinta yang sama terhadap lingkungan untuk jaga lingkungan seperti saat ini atau saya Opa? Sampai sudah punya tekad, sampai kecuali sudah tidak mampu lagi. Kalau tidak mampu lagi ya masih ada anak-anak atau cucu-cucu yang bisa meneruskan itu. Makanya Jadi, itu mau jadi kepala kewang kah bukan kepala kewang tetap Opa. mengabdi pada lingkungan. Ya. Nah, dan teman-teman yang lain ini kan juga Opa semuanya mungkin tersebar di pulau-pulau yang ada di Maluku, entah di dalam punya negeri itu ada kewang atau seng. Nah, kira-kira Opa mau bilang apa buat anak-anak muda masa kini nih Opa? Ya, kalau untuk anak-anak muda masa kini, Maluku ini harus terkenal di mata dunia. Ya. Kan warisan orang tua serta kewan dan sasi itu dia sudah ada dari tahun 1600. Ya. Ya, beta bangga karena masyarakat adat bisa membuktikan bahwa semua tanggung jawab yang dipercayakan untuk seorang tokoh adat dia harus tetap memperjuangkan itu. Dan ini yang satu kebanggaan untuk beta juga karena menjadi bukti besar bahwa tanpa pendidikan pun beta bisa melanjutkan tanggung jawab ini selama puluhan tahun, bisa membuktikan mengangkat nama negeri ini di mata dunia. Nah, ini satu kebanggaan untuk anak Maluku. Mari ketemu semua sama-sama, rame-rame, ketemu bangun ini negeri, ketemu bangun Maluku ini dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Maluku ini di mata dunia. Ini yang harus dipertahankan dan harus diperjuangkan terus. Ya. Ya. Opa kalau di negeri Haruku ini apa saja potensi yang dimiliki desa yang selama ini Opa terus pertahankan dalam pekerjaan menjadi kewang? Ya, menjadi kewang ini ya semua sumber daya alam itu harus dijaga dengan baik. Baik di hutan, baik di laut. Jadi aturan-aturan sasi yang sudah dibuat itu menjaga untuk tetap melindungi sumber daya alam yang ada di laut, sumber daya alam yang ada di hutan, sehingga ketumpu anak cucu itu tidak akan kelaparan di negerinya sendiri, tetapi dia akan hidup merdeka di tanah sendiri. Nah, itu yang harus diperjuangkan supaya biar bagaimanapun juga pulau kita ini kecil, tapi kalau kita atur dia dengan baik, maka sumber daya alam yang ada itu dapat memberi makan ketumpu anak cucu. Tapi kalau sebesar pulau apapun, tapi kalau kita hanya karena duit, lalu biarkan perusahaan merusak kiri kanan, maka anak cucu kita akan kelaparan di tanahnya sendiri. Betul. Jadi bersaudara semua, kemarin beta dan teman-teman ada Kateria juga, ada Kak Cecil, katong jalan-jalan keliling, lihat Opa punya pekerjaan di sini, katong lihat di tempat penangkaran ada burung maleo juga, terus Opa juga membuat rumah pembibitan, terus nanti setelah ini katong akan jalan-jalan lihat Opa punya mangrove yang selama ini ditanam, dan katong sudah dengar cerita banyak tentang Opa Eli bikin ini, bikin itu di Haruku dan juga menjadi inspirasi buat semua. Nah, kalau burung maleo nih Opa, Opa bisa cerita sedikit tentang bagaimana Opa berusaha untuk melestarikan burung maleo di Haruku ini Opa? Burung maleo ini sebenarnya dia sudah langka, bukan sebenarnya, memang dia sudah langka. Karena burungnya kecil, telurnya besar, dan dia bisa menyimpan dalam perutnya itu hanya satu butir. Satu butir. Jadi satu kali dia bertelur itu tidak tahu kapan lagi dia bertelur lagi, nanti lama. Dan kalau ada yang menangkap atau yang membunuhnya, maka itu akan mengakibatkan dia punya populasi semakin menurun dan bisa satu waktu nanti dia bisa hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi beta mau bilang juga, dan belajar dari burung maleo ini punya sikap setia, dia setia pada dia punya pasangan, dia hidup tenang, tidak boleh ada yang ganggu dia. Dan beta cuma mau bilang burung maleo burung di hutan tempat bertelur dekat muara, kalau ingin jadi penutan harus berani angkat suara. Nah, belajar dari burung maleo ini, beta berani angkat suara sampai tambang keluar dari Haruku. Itu belajar dari situ. Kalau jadi pemimpin tapi tidak bisa berani angkat suara, sama saja dengan bohong. Itu yang jadi belajar dari situ. Kemudian keturang ada punya greenhouse, itu yang istilah kerennya sekarang greenhouse, tapi itu rumah yang ketong buat
seperti kebun di dalam Rumah bibit pekarangan begitu. rumah bibit untuk mengajar orang mengenai pertanian organik. Jadi kita cuma mau bilang, jangan ketemu makan sayur-sayur yang punya pupuk-pupuk kimia. Nanti keturun sendiri akhirnya urat yang asam, akhirnya asam urat. Nah ini, padahal siapa yang pernah rasa urat itu asam, yang ada tuh, tapi asam urat ada. Nah banyak penyakit yang terjadi itu karena ketung terlalu banyak menggunakan apa pupuk-pupuk kimia ini. Jadi cuma kita mau bilang, ada pertanian organik, ada di Rumah Kewang Haruku yang ketung mengajar itu untuk anak-anak muda, perempuan, ibu-ibu, supaya jangan cuma tagal seledri, ada cuma tagal daun bawang, atau cuma tagal kumangi, harus lari naik speed pergi ke Ambon, Ambon sebelah. Padahal buang uang ratusan ribu. Padahal kalau di kampung sini kalau ada punya itu ya ember-ember rusak pun bisa keton tanam. Jadi polybag atau apa ya itu bisa bermanfaat. Jadi itu yang kita bilang, ketahanan pangan untuk masyarakat adat itu harus punya ketahanan pangan. Jadi jalan-jalan ke klinik sambil jalan membaca buku, mau belajar pertanian organik datang saja di Rumah Kewang Haruku. Betul, luar biasa. Jadi memang katung anak muda ini juga harus berani untuk angkat suara, lihat hal yang bagus, yang salah untuk katung lingkungan, untuk katung punya negeri, katung harus berani untuk menolak. Tadi Opa cerita tentang menolak tambang. Nah, mungkin di daerah-daerah lain juga di Maluku saat ini orang-orang ini lagi dilema untuk ada misalnya tambang atau bukan tambang, ada perusahaan asing masuk di pun tanah, hutan-hutan adat, dong potong leluhur punya hutan, tapi dong sentau memulai dari mana untuk bersikap. Nah, Opa mangkali bisa. Kalau belajar dari pengalaman ini mestinya keturun di kampung itu kalau ada lembaga adat seperti Kewang ini harus tetap dijaga. Dulu itu orang tidak tahu bahwa Kewang ini penjaga alam kan, cuma anggap biasa begitu saja. Padahal coba bayangkan di Haruku itu di Kewang itu ada 5 orang perempuan. Perempuan itu dari 5 marga besar, 5 soa itu. 5 orang itu yang duduk di Kewang itu sebagai peran perempuan dalam pengambilan sebuah keputusan dan beraksi sebagai Kewang perempuan. Nah kalau Kewang itu sudah ada perempuan, jauh sebelum dunia ini berbicara tentang gender, beta bangga. Karena jangan kasih ingat ke orang lagi, ke orang sudah lakukan itu, gender. Jadi kita saya rasa minder. Tapi cuma beta mau bilang begitu bahwa ya ini perempuan ini punya peran yang cukup besar dalam aktivitasnya sebagai seorang perempuan. Dia menampakkan bahwa ya bagaimana peran gender atau perempuan di dalam pembangunan dan di dalam hukum adat, menjalankan hukum adat dan aturan adat yang ada. Nah ini satu kebanggaan tersendiri. Jadi orang harus banyak. Akhirnya sekarang ini banyak peneliti dari dalam dan luar negeri yang banyak datang belajar di sini. Itu satu hal yang paling luar biasa. Betul. Dan salah satu hal yang paling terkenal dari negeri Haruku adalah sasi ikan lompa. Nah, Opa tadi bicara tentang sasi lah. Kalau ikan lompa nih, mengapa sasi ikan lompa nih menjadi terkenal, Opa? Ya karena dia ada di mana-mana, tapi dia tidak pernah masuk ke sungai. Tapi kalau di Haruku, asal dia sudah kelihatan, dia punya nener sudah kelihatan, kita panggil dia sudah muncul. Nener itu apa? Anakan yang masih kecil-kecil itu. Kalau dia sudah masuk, dipanggil masuk ke dalam sungai, ketong pakai lampu merkuri yang modern punya, ketong pakai jaga lobe. Orang tua bilang itu daun kelapa kering, ketong bakar, ketong panggil masuk ke sungai. Dan tetap dia masuk di sungai. Dan dia pulang pergi, kayak dia masuk kuliah pagi, sore baru dikeluar ke laut cari makan. Nanti besok lagi panggil lagi, dia datang masuk kuliah, besok sorenya dia balik lagi ke laut. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita panggil hanya dengan lobe, ikan datang. Tapi di tempat lainnya ada lampu merkuri saja, ikan sing ikut. Nah ini jadi kearifan lokal ini harus kita orang jaga. Di zaman modern ini orang lalu lupa bahwa kearifan itu tidak perlu lagi dijaga. Nah di Haruku ini tidak pernah orang kenal yang COVID-19. Karena pagi-pagi orang cuma mandi air masih jam 10 lagi. Sore-sore mandi air panas batang ya, air panas alam. Jadi imun tubuh makin kuat. Lalu sore-sore itu lagi dia sudah bau ukup pakai apa? Daun kayu putih, daun cengkeh, daun pala, serai. Itu sangat luar biasa. Jadi orang di sini sih ada yang kena COVID. Jadi ya, tapi ya karena ketuang dipaksakan ya, oke lah ketuang ikuti saja protokol kesehatan. Tapi
Itu yang kita bisa buktikan bahwa semua kearifan lokal yang ditinggalkan para leluhur itu adalah satu kebanggaan untuk beta. Sampai beta masuk kubur pun beta tetap akan memperjuangkan itu. Jadi kalau orang bilang ikan lompa itu, stasi ikan lompa itu, di mana-mana ada ikan lompa, tapi yang terkenal Haruku. Karena kalau ikan lompa itu bisa ada di sini, dan kalau ketong tangkap itu, ketong bisa simpan satu tahun di ikan kering itu. Jadi cuma pakai gitu, dikeringkan. Lepas kepalanya dibersihkan, dikeringkan, bisa satu tahun lebih. Jadi itu kalau ban kempis harus dipompa, pompa saja berulang-ulang. Kalau dengar buka sesi lompat, tanda Haruku, panggil pulang. Dan betul teman-teman, kalau dipikir-pikir, katong punya leluhur di Maluku ini kayak semua hal itu sudah jauh sebelum dunia modern bicara tentang, misalnya tentang kesetaraan gender. Tadi OPLI bilang, katong punya leluhur di Haruku ini sudah melakukannya. Kemudian tentang pembangunan berkelanjutan, sustainable fishing, itu SASI sudah membuktikan kalau katong leluhur sudah melakukannya. Dan konsep ketahanan pangan juga, food security, itu yang Opa tadi bilang, ikan lompa kalau satu kali tangkap itu bisa dikeringkan, itu sampai 1 tahun. Jadi kalau misalnya musim ombak dan nelayan yang melaut, dong saya perlu khawatir karena ikan masih ada untuk dikaleng selama apapun. Digoreng. Iya, untuk digoreng. Jadi selama apapun musim ombak dan nelayan yang melaut, dong persediaan makanan ada. Jadi kayak katong leluhur itu luar biasa. Luar biasa. Dan katong harus menghargainya. Kita bangga, ya. Luar biasa. Opa Eli juga terkenal dengan pantun-pantun, dan saat ini kita ada pegang buku kumpulan pantunnya Opa Eli, tapi ini kalau yang salah terbitan yang kedua ya Opa. Jadi ada 2 bagian. Ada bagian yang kumpulan pantunnya Opa Eli, kemudian ada juga tentang cerita rakyat. Cerita tentang ikan lompa, Sasi rakyat tentang ikan lompa. Jadi ini bukunya bagus sekali untuk teman-teman baca. Ada kumpulan pantun yang Opa Eli selama ini buat, dan Opa Eli masih muda sampai sekarang, semuanya sudah terangkum di sini. Kita coba baca satu ya guys. Ini terbitan dari mana Opa? Insis Press Yogyakarta 2021. Tapi sebelumnya ini Opa sudah terbitkan dulu di Inanawa. Itu tahun berapa Opa? Tahun berapa tuh buku-buku soal bisa. Ini kalau dari sini dibilang diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Sejati Jakarta pada tahun 1993 dengan kata pengantarnya dari Profesor Dr. Emil Salim. Dan sekarang ini dicetak lagi oleh Insis. Jadi luar biasa teman-teman, harus punya bukunya. Nanti bisa menghubungi Opa Eli atau menghubungi MCC juga, atau akan kasih bukunya buat teman-teman. Dan ini bisa dijual. Ini dijual supaya hasilnya itu bisa digunakan mungkin untuk aktivitas lingkungan dari Opa Eli sendiri. Jadi teman-teman bisa hubungi juga untuk dapatkan bukunya. Dan beta mau cari satu pantun yang bagus dulu. Semuanya bagus di sini sih. Teman-teman kalau boleh direview pantun-pantunnya Opa Eli ini, biasa kan katong diajarkan di sekolah pantun terdiri dari 2, sampiran dan isi. Jadi baris pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Dan Opa Eli punya pantun itu yang kalau beta rasa berbeda dengan orang lain punya pantun adalah dari baris pertama sampai keempat itu kayak jalan cerita. Yang katong bisa tahu baik baris pertama, kedua maupun yang ketiga, keempatnya. Dan di buku ini Opa Eli punya kumpulan pantun itu disusun sampai jadi kayak jalan cerita kehidupan Opa Eli, dari Opa Eli itu siapa, dari kecil, Opa Eli pun keluarga, Opa Eli punya orang tua, sampai Opa Eli punya aktivitas sebagai seorang kewang itu apa. Ini pantun yang pertama. Beta ini nama Elisa, beta tinggal di Amanhatu. Banyak pulau terpisah-pisah, tapi Maluku tetap satu. Kemudian lanjut. Pergi ke toko beli paku, di tengah jalan ku beli tahu.
bapakku memang orang Haruku, tapi ibuku orang Ihamahu. Luar biasa. Dan masih banyak lagi pantun dari Opa Eli yang ada di buku ini. Kapata kewang Haruku dan sasi aman haru ukui. Opa, satu hal yang kita mau tanya le. Pekerjaan menjadi kewang ini kan pasti yang gampang. Iya. Dan Opa cerita banyak bahwa Opa juga dapat tantangan sedemikian rupa selama puluhan tahun ini. Nah, kalau dari sisi keluarga Opa punya dapat dukungan tuh seperti apa dari Opa pun keluarga? Anak-anak selalu berikan dukungan, saudara-saudara berikan dukungan. Nanti kita bisa bertahan saja karena kita melanjutkan warisan orang tua, ya kita bertahan. Tapi kalau untuk beta punya pengalaman, kata orang yang menjaga alam ini dengan baik, Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu itu lebih dari apa yang kita orang pikirkan dan kita minta. Tanpa kita minta pun Tuhan suka kasih. Yeah. Nah itu karena pengalaman-pengalaman ini yang akan bikin beta harus tetap berjuang untuk menjaga alam dan lingkungan ini. Karena kalau lingkungan ini hancur berarti masa depan anak cucu juga hancur. Jadi semua itu terletak di ketong saja. Ketong mau tidak untuk jaga alam ini dengan baik. Jadi kalau ketong jaga alam ini dengan baik dan hubungan antara adik kakak, hubungan dengan basudara, hubungan dengan sesama, hubungan dengan antar agama itu harus ketong jaga. Yeah. Mengapa Maluku hancur? Karena pilar budaya itu rapuh. Iya. Karena pilar budaya rapuh, ya ada tergesek sedikit jadi kencuran kan. Tapi kalau beta mau bilang, dengan beta pantun beta mau bilang, ingat janji ina ama orang Gandong Jambakumara, beda suku beda agama, ketemu semua orang saudara. Dari liam pikul pangkuku kayak berang gantung di tali, kalau ale anak Maluku putus gandong itu pamali. Itu janji orang tua. Ketemu bilang akan lewat mana? Kalau lewat pantun semua orang baca kan dia tahu, ingat. Iya. Itu yang harus ketemu jaga. Ya. Dan Opa Eli terima kasih banyak karena Opa selama ini sudah jadi kekuatan, jadi inspirasi buat kata anak muda, apalagi anak-anak muda Maluku, karena terus terang saat kata bekerja dan kata harus berhadapan dengan tantangan kayak misalnya kata lihat apa yang sudah kata lakukan itu yang terlalu dihargai atau saya dapat dukungan dari masyarakat sendiri atau bahkan dari kata keluarga sendiri. Tapi kata selalu ingat Opa Eli punya kisah-kisah dan itu menjadi kekuatan. Contohnya kayak misalnya apa yang sudah kata lakukan saat ini di Ambon tuh kayak mangrove yang ditanam tuh banyak yang mati karena 1 dan 2 kejadian yang di luar kata pun nalar juga kan bisa mati. Atau misalnya kata bikin kegiatan di mana kata terlalu dapat banyak dukungan dari masyarakat, malah dapat nyinyiran, dapat sindiran dan lain-lain. Tapi apa yang Opa Eli kerjakan ini selalu jadi inspirasi buat Katong, bukan hanya MCC, tapi Katong yakin anak-anak muda Maluku lainnya juga merasakan hal yang sama. Jadi Opa Eli terima kasih banyak masih bertahan di Opa Eli punya usia yang tidak lagi muda. Opa Eli kalau misalnya nanti suatu hari nanti yang ada Opa Eli lah, itu Opa Eli mau warisan yang ditinggalkan untuk Katong itu apa? Ya kalau untuk beta itu mari Katong cuma titipan. Ini adalah titipan orang tua untuk orang anak cucu sekarang ini. Mari anak Maluku Katong bangun ini Maluku. Mari Katong jaga semua sumber daya alam yang ada. Semua budaya, adat istiadat dan budaya yang ada Katong jaga dengan baik. Kalau semua itu ada, maka negeri ini aman. Kalau negeri ini aman, berkat akan melimpah untuk ketong semua. Dan yang terakhir, beta cuma mau bilang per ketong semua. Kalau pakai sepatu Puma, ketemu orang haruslah santun. Kalau ibu bapak basudara yang ada di rumah, jangan lupa beta pun pantun. Yes. Luar biasa. Oke, Opa Eli ini juga terkenal suka hibur Katong dengan Opa Eli punya lagu-lagu. Dan Opa Eli Katong mungkin di lingkungan, tapi banyak teman-teman yang lain tuh dong berkarya lewat dong punya seni, dong pun lagu, dong pun puisi. Nah, Opa Eli tolong bantu untuk kasih inspirasi buat dong dulu dengan mainkan satu lagu buat Katong semua. Ya, lagu ini menjanjikan dan berbicara untuk anak Maluku untuk tetap jaga alam Maluku ini dengan baik, adat istiadat budaya yang ada kita jaga dengan baik, dan jaga hutan kita harus tetap bagus, indah untuk masa depan anak cucu.
tanta dong. Mari ketumba kumpul di Ambo, Sapalai. Kalau bukan ketong dua, Perbangun akan, Parlia akan, daerah Maluku Manise. Dolo, tete deng nenek dong bilang, jaga katong pun tanah baik-baik, yo Sapalai. Kalau bukan katong dua, Perbangun akan, Parlia akan, daerah Maluku Manise. Hujan kalau turun ancur sana, ancur sini, banjir katong sing ampong lai. Mari juai rame-rame, katong jaga akan baik-baik. Sapalai kalau bukan ale. Mari juai rame-rame, katong jaga akan baik-baik. Sapalai kalau bukan ale. Satu pantun terakhir beta bilang, papaceda kayu saika taruh akan di atas tanah. Mari pertahankan Bhinneka Tunggal Ika karena Indonesia penuh warna. Wes, Opa Eli Kisya everybody. Thank you so much teman-teman sudah nonton Keton punya video dengan Opa Eli. Sampai jumpa di Eco Talk berikutnya. Amato. Terima kasih banyak Opa. Yeah. Mantap.